Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Zahira Ardania, mahasiswa IKI Budi Utomo Malang dari kelas C, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dani Miftahul Ula MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dan peranata sosial. Apa sih peranata sosial itu? Manusia pada dasarnya hidup di dalam suatu lingkungan yang serba berperanata. Artinya, segala tindakan dan perilakunya senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Visi dan misi pembangunan nasional. Visi dari pembangunan sosial adalah perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi dari pembangunan sosial yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim. Keterkaitan visi dan misi pembangunan nasional dengan konsep pendidikan dan peranata sosial. Pada hakikatnya, pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi yaitu pemersatu bangsa. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, penyamaan kesempatan, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketiga, pengembangan potensi diri, memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Fungsi peranata sosial. Peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada dasarnya mempunyai beberapa peran dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Teman-teman semuanya, saya Siti Maisaroh, mahasiswa IKI Budi Utomo. Hari ini saya akan membahas lanjutan presentasi dari Kak Selma yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang konsep pendidikan dan peranata sosial. Di video berikut ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pendidikan dan fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi, ini buat teman-teman semua yang ingin belajar apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya keterkaitan dan juga pengaruh pendidikan dan fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam peranata sosial. Mari kita bongkar bersama dan ayo kita simak videonya. Pendidikan dan fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu fungsi lembaga atau peranata sosial yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan dan melibatkan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu atau kualitas layanan pendidikan. Pendidikan juga dituntut untuk cepat respon terhadap segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Atau istilah lainnya, peranata pendidikan adalah salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dalam kebudayaan. Melalui peranata pendidikan sosial,
itu terjadi sosialisasi atau enkulturasi yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya itu berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, atau perpindahan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan ini berada di dalam masyarakat yang bersifat terbuka. Sebab itu, peranata pendidikan mengambil masukan atau input dan memberikan output atau menghasilkan output kepada masyarakat. Oke, slide selanjutnya. Idealnya, pendidikan dijalani oleh individu sepanjang hayat. Dalam rangka pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat tersebut, pendidikan berlangsung secara informal, formal, dan non-formal di berbagai lingkungan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka dapat dikenal adanya 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan informal, yang kedua lingkungan pendidikan formal, dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan non-formal. Kita akan bahas yang pertama, lingkungan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar atau ilmiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari, seperti keberlangsungan di dalam keluarga. Nah, ini yang pertama adalah keluarga. Lingkungan pendidikan informal. Keluarga merupakan wadah atau lembaga yang sangat penting dalam proses pendidikan manusia. Keluarga merupakan sumber utama dalam proses pendidikan. Ia merupakan kelompok sosial pertama dan utama dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pendidikan paling mendasar. Nah, jadi proses pendidikan paling mendasar itu ada di lembaga informal, yaitu keluarga. Karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa, kemudian berkembang menjadi dewasa. Keluarga menjadi pilar utama untuk melaksanakan sosialisasi kehidupan. Di dalamnya ada anggota-anggota yang saling bekerja sama, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Serta saudara-saudara yang lain merupakan tempat kontak pertama bagaimana cara bekerja sama dan hidup bersama orang lain. Kemudian selain keluarga, lembaga pendidikan informal itu juga ada pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat bekerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Pengetahuan, sikap, nilai, dan norma, serta adat kebiasaan tentu diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat antara lain melalui pendidikan yang bersifat informal tersebut. Pendidikan informal dalam keluarga merupakan unit sosial terkecil atau universal yang terdapat di setiap tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada ayah, ibu, dan juga anak. Dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit tadi.
yang sudah saya jelaskan juga. Kemudian untuk slide selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat masih erat kaitannya dengan keluarga. Oleh sebab itu, masyarakat masih masuk dalam kategori lembaga pendidikan informal. Yang artinya, masyarakat merupakan salah satu pilar penyangga yang wajib bertanggung jawab atas keberhasilan fungsi pendidikan. Proses pendidikan akan berjalan seimbang dan berkesinambungan apabila masyarakat ikut bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pendidikan tersebut. Tanpa peran masyarakat, proses pendidikan akan mengalami ketimpangan, sebab peran dan fungsi masyarakat telah dijamin oleh undang-undang untuk ikut menentukan keberhasilan dari proses pendidikan. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan, dan upacara adat, serta adanya pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran seni, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita analisis kembali, semua itu tentunya mengandung muatan-muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, keterampilan, dan sebagainya, yang dengan cara-cara yang wajar atau informal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, individu ini biasanya tidak begitu peka, bisa merasakan adanya pendidikan dalam masyarakat. Namun sebenarnya, nyatanya, pendidikan dalam masyarakat itu diwariskan oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi sebenarnya pendidikan dalam masyarakat itu erat kaitannya dengan diwariskannya kepada generasi mudanya atau keturunannya. Peranata pendidikan memiliki pedoman dan disiplin alam, ditargetkan untuk mempersiapkan siswa melalui pendidikan pengajaran dan teknologi untuk dapat berkompetensi dalam hidup. Dalam posisi untuk mempercaya ilmiah dan logis tentang segala sesuatu untuk dapat memilah hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Peranata pendidikan yang terkandung dalam institusi dasar hingga konsekuensi yang diharapkan dari sosialisasi akan membentuk sikap mental yang benar dalam hidup di zaman sekarang dan yang akan datang. Kemudian di slide selanjutnya, berikutnya ada pemerintah. Pemerintah di sini itu erat kaitannya dengan sekolah. Sekolah adalah wadah atau lembaga pendidikan. Jadi, sekolah di sini ada masuk dalam kategori lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Pemerintah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan nasional diwajibkan untuk mengusahakan, di sini pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesehatan,
dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Pemerintah sebagai penyandang dana harus dapat mengimplementasikan amanat undang-undang dengan benar. Di antaranya sebagai berikut contohnya: memberikan ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah yang layak, perpustakaan, tempat ibadah, laboratorium, dan sebagainya. Kemudian contoh, mengupayakan kualitas sumber daya manusia. Di antaranya itu contohnya seperti guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kemampuan mendidik secara profesional dan inovatif. Jadi definisi pendidikan non-formal sendiri adalah, di sini ada jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Jadi kalau sekolah ada yang formal dan ada yang informal. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungan dengan pendidikan formal, pendidikan informal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti atau penambah atau pelengkap pendidikan formal. Jadi pelengkap pendidikan formal itu mereka membutuhkan pendidikan, adanya lembaga pendidikan informal. Jadi kalau ada pendidikan formal biasanya pelengkapnya adalah pendidikan informal. Itu mendukung dalam jangka sepanjang hayat. Jadi dalam jangka panjang pendidikan informal dan pendidikan formal itu saling keterkaitan. Lingkup pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja itu termasuk dalam pendidikan non-formal. Ditujukan untuk apa kira-kira? Nah, lembaga pendidikan non-formal ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, peserta didik dan masyarakat. Nah, tadi itu. Satuan pendidikan non-formal terdiri dari lembaga khusus pelatihan, kelompok belajar. Seperti kalau kelompok belajar di sini ada Ganesha, Operation, atau seperti Primagama, itu adalah lembaga non-formal, lembaga pendidikan non-formal. Terus ada contohnya ada majelis taklim, ibu-ibu pengajian, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan non-formal ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditujukan oleh pemerintah untuk pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contoh, hasil belajar paket A dapat disetarakan dengan hasil belajar di SD atau madrasah ibtidaiyah dan sebagainya. Kemudian sekolah sebagai peranata sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ini ada pasalnya juga. Tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, didirikan secara sengaja oleh masyarakat dan atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jika kita analisa kembali,
sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat. Aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan. Misalnya, kepala sekolah, guru, siswa, dan sebagainya. Aktivitas khas di sekolah mengacu kepada sistem ide, nilai, norma, atau tata kelakuan tertentu menggunakan berbagai peralatan pendukung dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Komponen sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri dari yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laporan pustakawan, tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan sebagainya. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, media pendidikan dan teknologi pendidikan. Yang kelima, sarana prasarana dan fasilitas. Yang keenam, pengelola sekolah, yang dimana pengelola sekolah ini itu juga memiliki 3 komponen. Yang pertama, ada peserta didik juga, ada guru, dan kurikulum. Itu masuk dalam 3 komponen utama dari sekolah. Ya, ada guru, ada peserta didik yang pasti, dan ada kurikulum. Tidak dapat dikatakan sebagai sekolah jika tidak ada 3 komponen utama tersebut. Jadi kalau namanya sekolah itu pasti ada guru, ada peserta didik, dan ada kurikulum. Sekolah sebagai pranata lembaga pendidikan formal itu merupakan suatu kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, formalitas sekolah merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Formalitas sekolah berakar pada status para individu yang menjadi komponennya. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Misalnya, belakangan disinyalir bahwa kurikulum formal sekolah berisi mata pelajaran yang bersifat terpisah atau tidak terintegrasi. Dalam prakteknya, kurikulum aktual, cara-cara pembelajaran pun menjadi begitu formal, sehingga pembelajaran menjadi artifikal atau dibuat-buat dan membosankan. Pendidikan teredukasi menjadi hanya terbatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini pada akhirnya dapat menimbulkan hal pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat atau individu. Jadi pendidikan sekolah menjadi makin jauh dari kenyataan dalam masyarakatnya. Sekolah memang adalah lembaga pendidikan formal, tetapi barangkali perlu disadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi, enkulturasi, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan disebut dengan istilah humanisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya sekolah akan tetap mempunyai hubungan fungsional 2 arah dengan masyarakat. Karena masyarakat dan sekolah itu adalah 2 hubungan fungsional yang saling membutuhkan dan saling mendukung satu sama lain. Kemudian di sini juga ada
pendapat beberapa sosiologi, ya. Sejumlah ahli sosiologi mempelajari perbedaan antar sosialisasi di sekolah, seperti Robert Durban. Itu juga contohnya perbedaan. Kemudian selanjutnya, ya. Untuk slide selanjutnya, baik, demikianlah teman-teman semuanya. Kita sudah belajar tentang fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pranata sosial. Sekali lagi saya ingin ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga sampaikan komentar kalian. Kita saling berbagi dan insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya. Saya Siti Maisaroh dan Selma Zahira dari IKIP Budi Utomo Malang menyampaikan banyak terima kasih.